Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pejuang UMPTKIN dan teman-teman pejuang UTBK. Hari ini kita akan bahas hal-hal, soal-soal, dan tips trik gimana agar teman-teman mudah mengerjakan untuk soal bangun ruang dan bangun datar. Karena itu sering banget muncul, terlebih di soal-soal terakhir pastinya, ya kan? Nah, kita akan bahas gimana trik termudahnya, gimana dengan cara ngebayangin aja teman-teman udah bisa ngerjain, dan kita akan bahas banyak soal sampai akhir. Yuk, kita akan bahas sama-sama. Kenapa kita bahas ini? Penting banget karena 5-7 soal UMPTKIN tahun 2019, 19 kodenya 19, 1913, dan 2017-2018, 3 tahun terakhir itu banyak ngebahas banget soal bangun datar dan bangun ruang. Nah, itu kenapa kita harus bahas sampai ngelotok, dan teman-teman saja dengan lihat gambarnya aja teman-teman udah bisa jawab. Yuk, kita mulai bahas dari yang pertama, yaitu mengenai Pitagoras. Nih, yuk. Pitagoras, teman-teman udah inget ya? Rumus Pitagoras yang sangat mudah itu. Rumus soal Pitagoras. Kalau misalkan kita punya segitiga, misal segitiganya seperti ini ya. Segitiganya seperti ini. Dengan ini mungkin A. Ini A ya. A, ini B, dan ini C. Atau lebih mudah biar singkatannya teman-teman dengan ini miring, ini X, ini Y. Jadi rumusnya adalah, kalau teman-teman yang ditanya M miring, teman-teman itu tinggal jumlah aja. X tambah Y gitu. Tapi ini dikuadratin ya pasti ya. Kuadrat, kuadrat. Nah, tapi kalau yang ditanya Y atau X yang miringnya dikurang yang panjang, dikurang yang pendek. M dikurang Y. Kalau yang Y yang panjang juga. Pokoknya kalau ditanya yang pendek, berarti yang panjang dikurang yang pendek. Ditanya yang pendek, yang panjang dikurang yang pendek. Kalau ditanya yang panjang atau miringnya, ini ditambah ini. Logikanya gitu aja. Gampang banget kan? Kuadrat dikurang X kuadrat. Gampang. Coba kita coba contoh soalnya. Soalnya nomor 1 ya. Misal kita punya segitiga. Segitiganya 3. Ini 4. Ini berapa? Kita coba jawab. Yang ditanya miringnya, ya udah tinggal ditambah aja yang pendek-pendeknya. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. 3 kuadrat berapa? 9. 16 tambah 9 sama dengan 25. Akar 25 adalah 5. Ini jadi 5. Gampang kan? Gampang. Yuk kita langsung ke soal UMPTKN. Jangan lama-lama. Oke, kita bahas ya. Soal UMPTKN tahun 2019 kode 1911 yang menggunakan rumus Pitagoras. Nih, soalnya gambarnya seperti ini. Dia ada persegi panjang yang lebarnya itu 6 dan sisi miringnya itu 10. Ini sama aja dengan segitiga ini tadi ya. Nih, berapakah panjang bangunan? Yang ditanya, panjang ini bangunan ini. Ya, ininya berapa? Sama dengan rumus Pitagoras. Yang ini yang ditanya yang panjangnya atau pendeknya. Yang panjangnya ini atau sisi miringnya ini, berarti ini yang ditanya yang miringnya, yang pendeknya. Jadi rumusnya adalah dikurang ya, berarti kita misalkan itu misalnya ini P sama dengan miringnya tadi dikurang yang pendek. Langsung saja ya. Miringnya tadi dikurang yang pendek. 6. 10 dikuadratin
6 dikuadratin 36. 100 dikurang 36 gampang ya, 64. Akar 64 berapa kali berapa biar 64? 8. Oke, sangat mudah, gampang kan? B ketemu. Oke, tadi gampang ya, soal nomor 33, soal UMPTK tahun 2019-nya. Sekarang nomor 34-nya, dia sama menggunakan rumus Pitagoras, kode 1919. Yuk kita bahas. Rumusnya, soalnya adalah, ingat ya rumusnya tadi, rumusnya adalah yang kalau ditanya yang panjang, yang pendek dua kiri kanannya dijumlahkan. Yang dua pendeknya dijumlahkan. Kalau ditanya salah satu yang pendek, atau ini yang panjang, yang miringnya dikurang yang pendek. Itu kuncinya. Harus ya. Harus paham. Coba ya kita bahas soal nomor 34. Soalnya gambarnya seperti ini, segitiga. Jika PS dan SR, PS ini PS sama dengan SR, maka QS-nya berapa? QS-nya berapa ini? Sisi miringnya. Tapi yang pertama, karena kita yang ditahu sisi miringnya sama yang pendek satunya, yang kita cari yang pertama adalah PR. PR ya, yang pertama kita cari. PR-nya adalah berapa? PR. PR itu yang pendek ya. Berarti rumusnya yang panjang dikurang yang pendek. 20 dikurang 12 kuadrat. 20-nya berapa? 20 dikuadratin 400 ya, gampang. 12 dikuadratin 144. 400 dikurang 144 berapa? 400 dikurang 144. 10 kurang 4, 6. 9 kurang 4, 5. 3 kurang 1, 2. 256. Berarti akar 256. Akar 256 itu berapa? Kita cari ya. Akar 256 itu yang ujungnya 6. Itu mungkin 13, itu 196. Bukan. Berarti yang 6 lagi. 16. Kita coba ya, 16. 16 kali 16, 6 kali 6, 36. Jadi caranya itu lihat di ujungnya ya. Lihat satuannya. 6 kali 6, 36. 3. 6 kali 1, 6 tambah 3, 9. 1 kali 6, 6. 1 kali 1, 1. 6, 9 tambah 6, 5. 1, 2, 5, 6. Benar. Berarti ini adalah 16. Berarti PR-nya 16 dan PS-nya sama dengan SR. Berarti 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 itu 8. Berarti ini 8 ya teman-teman. Gampang. 12, 8. Tapi yang ditanya QS sisi miringnya. Sisi miring dari kita, kalau saya keluarkan ungu ya. Kita ganti dulu. Ungu. Yang bagian dalam itu saya keluarkan seperti ini. Ininya 8, ininya 12. Yang ditanya ini. Yang ditanya ini. Berarti rumusnya adalah, ganti dulu ya. Rumusnya adalah gimana? Yang ditanya itu yang miring ya, yang panjang. Berarti tinggal ditambah. Ini tambah ini. Berarti kalau misalnya itu QS 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 12 dikuadratin 144. 8 dikuadratin 64. 144 tambah 64, 144 ditambah 64. 4 tambah 4, 8. 6 tambah 4, 10. 1, 208. Berarti akar 208. 208 nggak bisa dikeluarin, dan ternyata kita lihat jawabannya. Yang akar 208 itu ada ya. Jawabannya adalah bravo. Yo, sangat mudah. Oke, tadi aturan rumus Pitagoras. Ingat ya, yang panjang ditanya berarti yang pendek ditambah yang pendek. Kalau ditanya yang pendek berarti yang panjang, yang miring dikurang yang pendek. Kalau yang pendek ditanya yang bawah berarti yang panjang atau yang miring dikurang yang pendek. Terus selanjutnya, soal selanjutnya yang sering keluar mengenai segitiga itu adalah dia namanya aturan sinus. Ini sering ya. Aturan sinus. Aturan sinus ini gampang juga caranya. Nih, aturannya kalau misalnya kita punya segitiga,
Tapi dia derajat ya kalau sinus. Segitiga, misal ini X, berat X, ini Y, ini Z, misal. Dan yang diketahui itu adalah sudutnya. Ini misalnya sudut X derajat. Misalnya X derajat, ini Y derajat, ini Z derajat. Nah, yang diketanya adalah salah satu sudutnya atau dari salah satu bidangnya dengan aturan, dia punya aturan seperti ini. Sinus itu. Aturan sinus itu kalau X-nya ini, panjangnya ini, X-nya per sin dari yang di hadapannya. Sin X. Kalau yang Y per sin Y-nya yang di hadapannya. Jadi kalau panjang sisinya yang ini per sudutnya yang di depannya. Gitu. Kalau yang Z boleh sama dengan sini, boleh sama dengan situ karena nggak muat di sini aja. Z per sama dengan sin yang di depan Z. Yang di depan Z itu adalah Z. Sin Z. Gampang aturan sinus. Kita coba dengan contoh soal yang pertama. Contoh soalnya gambarnya seperti ini. Nomor 1. Gambarnya gini, segitiganya. Ini P, ini S, ini Q. Dan ini 4 akar 2. Terus ini 30 derajat. Dan ini 45. Ininya 45 derajat. Yang ditanya QS. QS-nya berapa? Gampang ya? Karena ini dibandingkan dengan ini dan ini dibandingkan dengan ini. Oke, sangat gampang sekali. Berarti 4 per 2, 4 akar 2 per sin 30 yang di depannya 4 akar 2 sama dengan yang ditanya QS per sin depannya QS 45, sin 45. Oke, 4 akar 2 per sin 30 setengah. QS ditanya sin 45 setengah akar 2. Oke, tinggal dikali silang. Ini dengan ini berarti oke, dikali silang ya. Berarti kalau ditanya QS-nya berarti setengah QS sama dengan 4 akar 2 dikali setengah akar 2. Berarti setengah QS sama dengan 4 kali setengah. Coret-coret ya, sisa 2. 2 akar 2 kali akar 2. Akar 4. 2 kali akar 4. 2 kali akar 4 itu sama dengan 2 ya. Berarti 4 setengah QS, masih setengah QS. QS-nya setengahnya dipindahin berarti 4 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Ketemu ya? Ini jadi 8. Gampang banget. Oke, kita lanjut ke soal UMPTKIN. Oke, untuk soal aturan sinus yang ada di UMPTKIN itu soal UMPTKIN tahun 2018 ya. Soal tahun 2018 nomor 34. Diketahui segitiga ABC-nya seperti ini. Terus yang ditanya berapakah luas segitiga ABC? Rumus luas itu kan yang setengah alasnya dikali tingginya. Kita nggak punya alasnya berapa. Kita nyari alasnya berapa. AC-nya berapa yang pertama. AC-nya berapa? Cara nyari AC gimana? Kita punya modal ini 30 derajat. Dan yang ini siku-siku. Kalau siku-siku itu berapa? 90 derajat. 90 derajat. Terus yang ininya total segitiga itu sudutnya semuanya 180 ya, ingat. Totalnya 180. Berarti yang ini 90 tambah 30 itu 120, berarti sisanya 60. Karena 180 dikurang 120. Berarti ini 60 ya. Ini 60, ini 90,
ini 30. Kita nyari AC-nya berapa kali luas segitiga ABC? AC-nya sama dengan ini ya, perbandingan ini. AC per sin 60 yang di hadapan AC sama dengan 30. Ini 6 ya. 6 per sin 30. Oke. AC yang kita tanya sin 60 setengah akar 3. Ini 6. Sin 30 itu setengah. Tinggal dikali silang. Ini kali ini. Setengah AC sama dengan setengah akar 3 dikali 6. Setengah akar 3 dikali 6. 6 kali setengah 3 ya. 3 akar 3 kali setengah AC. AC berarti sama dengan setengahnya pindah kedua ya sana ya. Berarti 6 ya. 6 akar 3. Berarti AC-nya ini adalah 6 akar 3. Ketemu ya. 6 akar 3. Terus sekarang ditanya luasnya. Berarti luas itu biar beda ya. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya AC-nya tadi 6 akar 3. Tingginya itu 6. Setengah kali 6 kali 6 ini dicoret ya. Setengah 6 ini 3. 3 kali 6 18. Berarti 18 akar 3. Temu ya. Charlie, gampang banget. Oke, soal nomor 32, soal UMPTKN tahun 2018 ada hubungannya dengan aturan sinus. Soalnya seperti ini, gambarnya demikian ya. Ada persegi panjang, terus ada segitiga dengan derajatnya sama, 45, 45. Terus luas segitiga BCE ini 8. Ini rumus, ini luasnya 8. Luas segitiga itu 8. Yang kita butuhkan berapa luas persegi panjang ABCD. Ini panjangnya udah ketemu, lebarnya kita nyari berarti lebarnya. Nyari sisi ininya. Sisi miringnya dari itu ya. Dari ini. Luas segitiganya 8, berarti rumus luas segitiga itu setengah alas kali tinggi sama dengan 8 ya. Sama dengan 8 tadi. Nah, alas kali tingginya karena 45 45 sinnya 45, ini sin yang berhadapan ini 45, yang ini yang 45, berarti ini adalah persegi. Jadi sisinya itu sama. Sisi ini dengan sisi ini itu sama. Berarti ini dikali ini yang sama dengan 8 karena ini adalah segitiga berapa gitu. Berarti ini 8 ya. Setengah alas sama tingginya kita anggap sama, jadi A sama A aja nggak apa-apa ya. 8 berarti A kuadrat, 8 ke sana 16 ya, berarti A sama dengan akar 16. Akar 16 itu adalah 4, berarti ketemu A nya itu 4, bisa ini 4. Berarti luas segitiga ABCD itu adalah 7 dikali 4. Luas segitiga, luas persegi panjang ABCD itu adalah tinggal dikali 7 dikali 4. 7 kali 4 itu adalah 28. 28 itu di jawabannya itu adalah Charlie. Oke, soal selanjutnya adalah soal UMPTKN tahun 2018 yang nomor 33. Soal nomor 33. Soalnya segitiga juga ada, tapi dia campuran dari persegi panjang. Ini soalnya mudah banget, tapi ada dua cara biar teman-teman semakin yakin dengan jawabannya. Ini persegi panjangnya, diketahui luas persegi panjangnya itu 120 cm. Berapakah luas daerah yang diarsir segitiga dalam ini berapa? Ketika ini luas semuanya, cara pertama, ya ini. Cara pertama, ketika luas setengah dari persegi ini semuanya adalah 120 ya. Dan yang ditanya ini setengahnya, berarti tinggal dibagi aja 120 dibagi 2, yaitu 60. Nih, cara pertama ya. Ini cara pertama. Cara kedua adalah
ini panjangnya 15, ini tingginya berapa? Jadi dengan pendekatan luas segitiga, kita nyarinya dengan luas segitiga. Luas segitiga, luas persegi sama dengan 120. Luas persegi itu adalah panjang kali lebar ya. Tinggal panjang kali lebar 120. Panjangnya udah ada 15. Berarti 15 kali lebar sama dengan 120. Lebarnya berapa? 120 dibagi 15. 120 bagi 15 adalah 8. Berarti lebarnya ini adalah 8. Gampang. Terus nyari ini dengan rumus luas segitiga. Setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 15, tingginya 8. Biar nggak banyak, caranya ini coret-coret aja. 8 bagi 2, 4 ya. Ini habis. Berarti 1 kali 15, 1 habis. 15 kali 4 adalah 60. 60 juga jawabannya, delta. Oke, terima kasih teman-teman.